Hujan deras dan angin kencang yang melanda kawasan Citayam, Bojonggede, Jawa Barat Senin sore membuat warga ketakutan. Akibatnya kencangnya terjangan angin menyebabkan baliho dan pohon tumbang. Selain itu longsor juga sempat terjadi dan menyebabkan rumah terancam rusak. Hujan disertai angin kencang menerjang hingga mengejutkan warga di kawasan Tugu Macan, Bojonggede, Kabupaten Bogor. Warga yang ketakutan berusaha menyelamatkan barang-barang dari terpaan air hujan. Sementara atap seng terlihat porak-poranda diterjang angin kencang. Warga pun melantunkan azan berharap angin bisa segera mereda dan tidak menyebabkan kerusakan lebih parah. Sementara di kawasan Bojonggede dekat perlintasan kereta lapangan siaga, sebuah atap kanopi roboh akibat terjangan angin. Akibatnya aktivitas warga terganggu karena atap menutup seluruh bagian jalan dan harus dilakukan pengaturan lalu lintas. Warga bersama petugas pun berusaha memindahkan material agar jalan bisa kembali dilintasi meski hujan masih mengguyur. Angin kencang juga menyebabkan sebuah pohon besar tumbang di kawasan Cipayung, Depok hingga menyebabkan arus lalu lintas terganggu. Batang pohon yang besar patah menimpa kabel hingga membuat pengendara tidak berani melintas. Sejumlah warga pun berusaha mengevakuasi batang pohon agar jalan bisa dilintasi lagi. Hujan deras dan angin kencang juga menyebabkan turap penahan tanah di kawasan Tajur Halang Bogor longsor. Akibatnya rumah yang berada di atas turap terancam ambruk akibat tidak adanya tembok penahan. Warga berharap ada bantuan dari pemerintah agar kerusakan yang lebih parah bisa dicegah. Dari Bogor, Jawa Barat, tim Liputan iNews melaporkan. Selalu perhatikan instalasi listrik di rumah Anda karena jika terjadi korsleting bisa berakibat fatal. Di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, 1 orang tewas dan 3 terluka akibat rumah mereka hangus dilalap api yang dipicu hubungan pendek arus listrik. Bang, Jaya 65 bang, dipercepat bang. Merah kondisi, warga terjebak bang. Kepanikan terjadi saat kobaran api membakar permukiman warga Jalan Empang Bahagia, Jelambar, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Bang, Jaya 65 bang, dipercepat. Warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya sambil menunggu kedatangan petugas pemadam. Dalam insiden ini, sedikitnya 2 rumah warga ludes terbakar. Api baru berhasil dikuasai setelah 17 unit mobil dinas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Insiden yang diduga akibat korsleting listrik ini menyebabkan 3 orang luka bakar dan 1 orang meninggal dunia karena terjebak kobaran api di lantai 2. Ketiga korban luka dibawa ke Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta Barat, sementara korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Polri Jakarta. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Berlaga macan jagoan namun menangis saat dijemput orang tua. Belasan remaja bersenjata tajam terlibat tawuran di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Namun usai diamankan polisi, mereka pun menangis dan berjanji tidak akan mengulangi kenakalannya. Inilah aksi sekelompok remaja yang hendak tawuran di kawasan Warung Silat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Polisi yang datang ke lokasi berhasil menangkap belasan remaja berikut senjata tajam jenis celurit bermacam ukuran. Usai diperiksa dan didata, para remaja yang kebanyakan berstatus pelajar dipertemukan dengan orang tua dan gurunya. Tangis orang tua pecah saat anaknya minta maaf. Mereka berjanji untuk tidak mengulangi kenakalannya. Polisi juga mengimbau kepada orang tua untuk lebih mengawasi anak-anaknya, terlebih jika ingin keluar pada malam hari. Sementara 2 remaja yang sudah cukup umur diproses hukum dan dijerat Undang-Undang Darurat Kepemilikan Senjata Tajam. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Selain angin kencang, masyarakat juga harus waspada bahaya sambaran petir saat hujan deras, pemirsa. Sepanjang November, Jawa Barat disambar 1 juta petir dan 6 orang tewas. Kasus terakhir di Bogor, seorang pekerja tewas saat memperbaiki plafon gerbang perumahan. Hari naas tidak ada di kalender. Siapa sangka seorang pekerja bangunan meregang nyawa saat memperbaiki plafon gerbang perumahan elit di Tenjo, Kabupaten Bogor pada Senin sore. Korban tiba-tiba tersambar petir, padahal saat kejadian tidak ada hujan dan cuaca masih cerah.
sementara satu rekannya selamat. Evakuasi korban memakan waktu 1 jam menggunakan tali untuk menurunkan jenazah. Korban terkena petir itu karena HP-nya ya. HP-nya yang ada sinyal atau radiasinya terkena petir sehingga menyebabkan korban juga tersambar dan meninggal dunia di tempat. Jenazah korban dibawa ke puskesmas sebelum dipulangkan ke kampung halaman di Sragen, Jawa Tengah. Di musim penghujan, bahaya sambaran petir memang tidak main-main. BMKG Stasiun Geofisika Bandung mencatat ada 1 juta lebih sambaran petir terjadi di Jawa Barat selama bulan November ini. 6 orang tewas, 4 diantaranya tengah berada di area sawah. Petir terbanyak terjadi di Sumedang, Cianjur, dan Garut. Waspadalah, saat petir mulai terdengar, masyarakat harus menjauhi tempat terbuka. Jangan berada di bawah pohon, tiang listrik, atau benda tinggi. Dan lebih baik berhenti saat berkendara sepeda motor. Tim Liputan iNews melaporkan. Sering dikira lebih sehat dari mie instan, nyatanya mie ayam juga tak lepas dari potensi bahaya pemirsa. Di Bogor, Jawa Barat, polisi menggerebek pabrik mie dan kulit pangsit mengandung tawas dan potasium berbahaya. Warga komplek perumahan PKPN di kawasan Kedung Halang, Bogor Utara kaget saat sejumlah polisi menggerebek sebuah rumah yang dijadikan pabrik mie dan kulit pangsit. Pabrik rumahan ini digerebek karena memproduksi mie ayam dan kulit pangsit mengandung tawas dan potasium. Dalam penyelidikan polisi, produksi mie dengan merek Wayang ini telah berlangsung 4 bulan dan dijual ke sejumlah pasar di Kota Bogor. Warga mengaku tidak menyangka mie dan pangsit yang diproduksi ternyata mengandung bahan berbahaya. Pencampuran. Sedangkan di dalam komposisinya yang di dalam kemasan itu tidak mencantumkan tawas dengan potasium. Nah, hal ini kita akan lakukan koordinasi dengan BP POM, kemudian Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian Perdagangan terkait kandungan-kandungan yang berada di dalam mie dan pangsit tersebut. Selain menyita bahan baku tepung, tawas, dan mesin penggiling mie, polisi juga menangkap 2 orang pekerja, sementara pemilik usaha masih diburu. Tawas dan potasium adalah 2 zat kimia berbahaya untuk kesehatan dalam jangka panjang, bisa mengakibatkan keracunan, Alzheimer, hingga kanker. Pemilik pabrik terancam pidana Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Seorang ibu korban banjir yang berusaha menyelamatkan diri ditemukan relawan pingsan akibat kelelahan dan kelaparan usai berjalan belasan kilometer membelah banjir di Aceh Tamiang malam tadi. Korban dievakuasi relawan menggunakan perahu karet lalu dibawa ke lokasi pengungsian. Tim relawan yang tengah berpatroli ini dikejutkan dengan ditemukannya sepasang suami istri korban banjir di Aceh Tamiang tadi malam. Keduanya mengaku sudah belasan kilometer berjalan selama berhari-hari membelah banjir untuk menyelamatkan diri. Mereka pun mengaku kelaparan akibat tidak membawa perbekalan sama sekali. Bahkan sang istri yang sudah sangat kelelahan akhirnya pingsan dan terpaksa dibopong suami. Keduanya lalu dibawa menggunakan perahu karet menuju lokasi pengungsian untuk mendapatkan perawatan dan makanan. Sementara itu di Aceh Timur, seorang ibu hamil dievakuasi dari desa Lokop yang terisolir akibat banjir bandang. Sang ibu yang dalam kondisi mengkhawatirkan dievakuasi ke Bandara Malikus Saleh karena jalan darat terputus total. Dari bandara, sang ibu dibawa menggunakan helikopter Karakal milik TNI Angkatan Udara menuju fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan. Selain mengevakuasi korban banjir yang butuh penanganan medis, helikopter TNI AU juga mendistribusikan logistik bagi korban banjir di sejumlah wilayah di Aceh Timur dan Aceh Tengah. Banjir juga melanda kawasan timur Indonesia, pemirsa, yakni di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Banjir akibat luapan sungai itu merendam permukiman dan membuat poros jalan utama Makassar Bulukumba terputus. Luapan air dari sejumlah sungai di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan menerjang permukiman warga. Banjir terparah terjadi di wilayah Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bisapu, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan.
Derasnya arus yang melintasi permukiman membuat warga panik. Banjir diduga dipicu curah hujan dan diperparah dengan meluapnya sejumlah sungai. Tak hanya permukiman, banjir juga merendam pasar, swalayan, terminal, dan sebagian jalan poros utama Makassar Bulukumba. Tak ada korban akibat banjir ini, namun petugas masih mendata jumlah kerugian yang dialami warga. Dari Bantaeng, Sulawesi Selatan, Haris Kareng Mamo, iNews melaporkan. Berawal dari putusnya aliran listrik akibat banjir, satu keluarga berinisiatif menggunakan genset di Medan, Sumatera Utara. Namun naas gas yang keluar dari genset tersebut malah menyebabkan 3 orang yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak tewas keracunan. Warga digegerkan dengan penemuan 3 jasad satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak di sebuah rumah di kawasan Pasar 4 Barat, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Kerabat korban tak kuasa menahan nangis melihat keluarga pengusaha depot air tersebut sudah tidak bernyawa. Saat ditemukan, pemilik rumah Sugandi bersama istrinya Juliana dan anak laki-lakinya Zaki 8 tahun meninggal dunia di dalam rumah dengan kondisi tubuh mulai mengeluarkan aroma tidak sedap. Sang istri ditemukan tergeletak di tangga menuju lantai 2, sementara Sugandi dan anaknya berada di dalam kamar. Diduga satu keluarga ini meninggal dunia karena keracunan asap genset saat terjadi pemadaman listrik ketika banjir yang melanda Kota Medan. Ketiga korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Krisis BBM di Mandailing, Natal, Sumatera Utara semakin parah. Antrian isi BBM mengular hingga 10 km. Warga bahkan tidak tidur dan terpaksa menginap di SPBU semalam suntuk karena agar antrian tidak diserobot. Seperti inilah antrean ribuan kendaraan mengisi BBM di SPBU Jalan Lintas Sumatera Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Antrean mengular hingga 10 km. Warga tidak tidur semalam suntuk dan terpaksa menginap di SPBU karena takut antrean mereka diserobot. Dari jam 12, Bang. 12 apa malam? Semalam. Sampai pagi ini belum dapat? Pagi ini, Bang. Kalau nggak antri? Ini ke sini. Kalau nggak antri? Nggak mungkin dapat. Nggak mungkin dapat lagi ya? Nggak ada SPBU lain jual? SPBU lain jual nggak ada? Nggak ada, Bang. Cuman di sini? Iya. Lelah antre belasan jam juga kerap membuat warga gampang tersulut emosi. Keributan sempat terjadi ketika ada warga diduga menyerobot antrean saat terjadi pemadaman listrik. Warga berharap pemerintah segera membuka akses jalan yang terputus agar penyaluran BBM kembali normal. Sepekan pasca banjir bandang, krisis BBM solar dan Pertalite terjadi di seluruh SPBU di Mandailing, Natal. Akibat akses jalan dari depo Pertamina Sibolga terputus total. Pasokan BBM kini didatangkan dari depo Pertamina Dumai, itu pun jumlahnya dikurangi. Satu SPBU hanya kebagian kuota 2 hari sekali. Untuk mengantisipasi kericuhan, Polres Mandailing Natal menerjunkan 20 personil di setiap SPBU. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Ribuan warga terisolir akibat akses jalan terputus pasca banjir bandang di Sumatera. Pengiriman bantuan melalui udara menjadi satu-satunya cara tercepat mengirim bantuan sampai ke para korban. Berikut laporan Indra Setia dari Lanut Sultan Syahrir, Padang, Sumatera Barat. Saat ini saya sedang berada di wilayah Lanut Sultan Syahrir, Padang, Sumatera Barat, yang mana pada hari ini proses pendistribusian kembali dilakukan oleh petugas, yang mana ini pengiriman melalui helikopter akan mengerahkan sebanyak 3 helikopter yang nantinya akan berangkat menuju ke wilayah-wilayah yang terisolir. Adapun juga 5 wilayah yang nantinya akan dijangkau oleh para helikopter ini. Ini ada Kabupaten Padang Pariaman, Maligi di Kabupaten Pasaman Barat, Talamau di Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, dan juga Kecamatan Palembayan di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Yang mana untuk jarak tempuh setiap wilayah nantinya kami akan tempuh ini berkisar 20-30 menit lamanya per pengiriman ataupun per distribusian pada hari ini. Adapun yang bentuk logistik yang dikirim nantinya, ini ada sejumlah
beras, minyak, gula, makanan bayi, maupun juga tenda, genset, dan lain sebagainya guna untuk memastikan kebutuhan para pengungsi maupun juga para warga yang terdampak di wilayah terisolir ini segera terpenuhi. Dan memang hal ini dilakukan untuk mempercepat proses pengiriman lantaran memang di wilayah-wilayah yang tadi kami sampaikan ini masih belum bisa diakses oleh jalur darat sehingga memang petugas melakukan upaya pengiriman pendistribusian melalui udara hingga sore hari nanti. Dari Sumatera Barat, Indra Setiabudi, Bagus Prastiadi, iNews melaporkan. Kepala BNPB meminta maaf pada Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu. Permintaan maaf setelah pernyataannya terkait dengan bencana Sumatera hanya mencekam di sosial media, viral dan tuai kecaman. Permintaan maaf disampaikan Kepala BNPB saat melihat kondisi bencana di Desa Aek Garoga, Tapanuli Selatan. Letjen Suharyanto tak menyangka dengan besarnya dampak banjir bandang yang melanda Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Suharyanto mengatakan BNPB hadir di Tapanuli Selatan untuk menolong masyarakat yang terdampak banjir. Sebelumnya Suharyanto sempat menyebut dampak banjir bandang terlihat mencekam seperti unggahan-unggahan yang beredar di media sosial. Suharyanto mengaku terkejut dan minta maaf usai melihat langsung dampak kerusakan akibat banjir bandang di wilayah Tapanuli Selatan. Aksi pelaku pencurian semakin nekat dan mengkhawatirkan. Bahkan kabel listrik kini juga jadi sasaran dan digasak hingga menyebabkan kawasan Tambora, Jakarta Barat sempat mengalami listrik padam. Dua sepeda motor yang digunakan oleh 3 orang ini merupakan kawanan pelaku pencurian kabel listrik yang berada di dalam gardu PLN. Dengan santainya, ketiga orang ini mendatangi sebuah gardu listrik PLN yang berada di pemukiman warga di kawasan Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Ketiga pelaku langsung beraksi berbagi peran. 2 orang pelaku masuk ke dalam gardu listrik PLN, sementara 1 pelaku lainnya mengamati situasi di sekitar lokasi. Aksi para pelaku ini terbilang nekat. Selain beraksi di siang hari, para pelaku juga nampak tetap melakukan aksinya saat warga berlalu lalang. Usai melakukan aksinya, para pelaku membawa kabur 1 karung kabel listrik dari dalam gardu PLN. Usai terjadi aksi pencurian kabel listrik, pemukiman warga sempat mengalami pemadaman. Warga berharap polisi bertindak cepat menangkap para pelaku yang aksi pencuriannya telah meresahkan. Sesosok jasad pria menggegerkan warga usai ditemukan di bawah jembatan Cimake dengan kondisi tangan terikat dan bekas jeratan di leher di Serang, Banten. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh 3 bocah yang sedang berolahraga. Warga digegerkan dengan penemuan jasad pria di bawah jembatan Cimake, Desa Pancanegara, Kabupaten Serang, Banten. Saat ditemukan, 2 tangan korban dalam kondisi terikat menggunakan tali tis. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Korban pun dievakuasi ke rumah sakit setempat untuk diidentifikasi. Korban pertama kali ditemukan oleh 3 orang bocah yang sedang berolahraga di bawah jembatan. Penemuan jasad yang diduga korban pembunuhan tersebut masih dalam penyelidikan polisi. Dari Serang, Banten, Maesa Priyandi melaporkan. Sakit hati serta dendam aspara membuat seorang pria gelap mata dan membunuh teman sendiri di Lampung Selatan. Berikut informasinya. Warga digegerkan dengan penemuan 3 jasad satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak di sebuah rumah di kawasan Pasar 4 Barat, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Kerabat korban tak kuasa menahan nangis melihat keluarga pengusaha depot air tersebut sudah tidak bernyawa. Saat ditemukan, pemilik rumah Sugandi bersama istrinya Juliana dan anak laki-lakinya Zaki 8 tahun meninggal dunia di dalam rumah dengan kondisi tubuh mulai mengeluarkan aroma tidak sedap. Sang istri ditemukan tergeletak di tangga menuju lantai 2, sementara Sugandi dan anaknya berada di dalam kamar.
Diduga satu keluarga ini meninggal dunia karena keracunan asap genset saat terjadi pemadaman listrik ketika banjir yang melanda kota Medan. Ketiga korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews. Penemuan 3 jasad satu. Pengaruh miras sering membuat orang lupa diri. Pemirsa, di Surabaya, Jawa Timur, seorang pria terlibat perkelahian hingga menyebabkan rekannya sendiri tewas. Sementara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 2 pemuda terlibat perkelahian yang dipicu utang piutang yang menyebabkan salah satunya terluka. Polisi mengungkap kasus tewasnya seorang pemuda di sebuah diskotek di kawasan Simpang Dukuh, Surabaya, Jawa Timur, November lalu. Dalam rekaman kamera pengawas, korban terlibat perkelahian dengan pengunjung lain hingga akhirnya tewas karena pukulan botol. Sempat buron, tersangka akhirnya ditangkap. Lewat pemeriksaan, korban dan tersangka ternyata berteman sejak lama. Keduanya datang ke diskotek dalam kondisi mabuk bersama teman-teman lainnya untuk melanjutkan pesta miras. Namun korban tiba-tiba mengamuk dan membuat kekacauan. Tersangka yang berupaya tenangkan korban malah mendapat pukulan. Tersangka yang emosi kemudian memukul korban berkali-kali dengan botol hingga korban meninggal dengan luka parah di kepala. Polisi juga memeriksa petugas keamanan diskotek untuk mengetahui langkah yang telah mereka ambil. Penyidikan masih terus berjalan dan polisi tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain. Akibat perbuatannya, tersangka diancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Becucukan apa Pak? Betikaman? Ramina. Warga Palangkaraya, Kalimantan Tengah dikejutkan dengan perkelahian 2 orang pemuda di sebuah rumah barak di Jalan Galaksi. Akibat perkelahian tersebut, seorang pemuda mengalami luka senjata tajam di bagian kepala. Polisi yang mendapatkan laporan langsung datang ke lokasi kejadian dan menangkap pelaku beserta barang bukti sebilah senjata tajam. Perkelahian yang terekam dalam sebuah video tersebut diduga dipicu persoalan utang. Namun polisi menegaskan bahwa penyebab pasti masih menunggu keterangan resmi dari penyidik. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Hari ini reuni Akbar 212 akan digelar di Monas, Jakarta Pusat. Sejumlah isu akan dibahas dalam kegiatan itu, mulai dari bencana di tanah air hingga masalah di Palestina. Rekayasa lalu lintas pun juga akan diberlakukan di sekitar Monas. Agenda reuni 212 akan dimulai pukul 17.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB. Acara tahun ini terasa berbeda karena digelar pertama kali di sore hari. Adapun agenda acara diantaranya adalah doa zikir, muhasabah, serta istighosoh, dan sholat gaib bagi korban bencana alam di Sumatera dan Aceh. Polisi menyatakan pihaknya siap mengamankan jalannya acara. Polisi juga mengimbau agar saat acara reuni nanti juga didoakan untuk warga terdampak bencana longsor dan banjir di Sumatera. Pemirsa, Anda warga Jakarta yang punya sampah elektronik, jangan dibuang sembarangan pemirsa, karena bisa mencemari lingkungan. Buang saja di kotak khusus sampah elektronik. Salah satunya di Balai Kota Jakarta. Selengkapnya adalah laporan dari Ismalia Meidasari. Punya barang elektronik yang sudah tidak terpakai, jangan dibuang sembarangan ya. Karena di Jakarta ada tempat pembuangan sampah barang elektronik bekas yang kita kenal dengan Dropbox. Sini saya tunjukin bagaimana bentuk Dropbox ini. Dropbox ini tersebar di beberapa titik di wilayah Jakarta. Salah satunya di tempat kami melaporkan, yakni di Balai Kota. Bisa kita lihat kotaknya transparan dan sudah terisi dengan beberapa sampah elektronik kecil seperti charger HP, ada juga kalkulator, ada baterai, dan perlu dihimbau bagi pemirsa yang mau membuang handphone ini bisa langsung dibuang ke tempat sampah ini, namun dengan catatan untuk semua data pribadi yang berada di handphone ini sudah dihapus. Ini untuk sampah elektronik kecil. Lalu bagaimana dengan sampah elektronik yang besar? Pemirsa bisa langsung melakukan reservasi untuk penjemputan barang tersebut melalui laman lingkunganhidup.jakarta.go.id
@jkrt.go.id. Di situ pemirsa bisa langsung melakukan pendaftaran dan nanti barang elektronik bekas yang berat minimal 5 kg bisa langsung dijemput dengan catatan barang itu sudah diletakkan di tempat yang mudah diangkut dan jalanan bisa dilewati oleh kendaraan roda 4. Jadi sekarang jangan buang sampah elektronik bekas secara sembarangan lagi ya. Dari Jakarta, Ismalia Dede Rudi, iNews melaporkan. Permukiman jebol saat hujan deras, 2 minibus di Kabupaten Bandung, Jawa Barat hanyut dan terseret akibat banjir. Mobil ditemukan di sungai sejauh 300 meter dari lokasi. Detik-detik 2 minibus terseret arus banjir terekam kamera ponsel warga. Peristiwa ini terjadi di Mekarrahayu, Bandung, Jawa Barat, Senin sore. Peristiwa berasal saat wilayah ini diguyur hujan deras mengakibatkan benteng tembok jebol. Air deras langsung menghantam permukiman dan menyeret 2 minibus yang terparkir. 1 mobil ditemukan di aliran kali sejauh 300 meter dari lokasi awal, sementara 1 mobil lainnya masih belum ditemukan. Buronan selama hampir 1 minggu karena melukai korban dengan airsoft gun dan sabetan senjata tajam. Pelaku begal di kawasan Cilincing, Jakarta Utara dibekuk. Pelaku ditangkap beserta barang bukti senjata airsoft gun. Pelaku begal motor ini diringkus tim reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok di pinggir jalan dekat rumahnya di Babelan, Bekasi. Polisi menemukan barang bukti sepeda motor korban dan 1 pucuk senjata airsoft gun yang dibawa pelaku. DM bersama seorang rekannya melakukan begal motor milik security pabrik saat melintas di kawasan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa lalu. Pelaku mencegat korban, lalu rekannya mengambil motor korban sambil mengancam dengan celurit. Korban melawan, sehingga DF menembak korban dengan senjata airsoft gun mengenai pinggang korban. Korban juga terkena sabetan celurit di dadanya. 1 pelaku masih dalam pengejaran dan pelaku kini ditetapkan menjadi tersangka dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan diancam 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Selalu waspada saat di jalan raya karena kejahatan selalu mengintai. Pemirsa, seorang nenek yang mengendarai sepeda listrik menjadi korban jambret kalung emas hingga terjatuh di Jombang, Jawa Timur. Sementara di Asahan, Sumatera Utara, korban dan pelaku jambret terlibat aksi tarik-tarikan di tengah jalan. Kamera pengawas merekam aksi percobaan penjambretan terhadap seorang nenek-nenek yang sedang berkendara sepeda listrik di Jombang. Korban sedang berkendara ketika tiba-tiba didekati seorang pemotor dari belakang yang langsung berusaha menjambret kalung emas yang dikenakan korban hingga korban terjatuh. Lihat kejadian tersebut, warga langsung berdatangan dan sebagian lainnya berusaha mengejar pelaku yang kabur. Beruntung meski rusak dan putus, namun kalung emas korban terselamatkan. Meski lolos dari aksi penjambretan, namun peristiwa ini membuat korban trauma. Peristiwa ini bisa menjadi pelajaran untuk kita agar sebisa mungkin tidak mengenakan perhiasan yang mencolok saat berada di luar rumah. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pria ini tak bisa kabur usai terpergok menjambret tas seorang wanita di Jalan Cor-Coran Aikloba, Asahan. Ibu dibegal gitu, Bu? Iya, Ibu ini kena begal loh. Dapat, Pak. Masukin aja penjara. Pelaku diamuk warga yang geram dengan aksi menjambret. Beraksi sendirian, pria ini nekat menjambret di siang hari. Bahkan sempat terjadi tarik-menarik antara pelaku dengan korban. Polisi yang datang ke lokasi mengamankan pelaku ke Mapolsek Pulau Raja. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Ada-ada saja modus yang dilakukan oleh pelaku pencurian motor untuk menyamar. Di Mojokerto, Jawa Timur, tahu ada kamera CCTV seorang pelaku curanmor beraksi sambil menggunakan daster dan kerudung ala perempuan. Inilah rekaman CCTV pelaku datang ke sebuah gang di Kelurahan Sentanan, Kecamatan Keranggan, Kota Mojokerto dengan memakai daster. Dengan mudah pelaku mencuri sepeda motor yang diparkir di gang depan rumah. Pelaku langsung kabur ke arah Kota Mojokerto.
Isyadi pemilik motor mengatakan motor tersebut diparkir di depan rumah tetangga usai digunakan putranya membeli tahu. Namun, putranya lupa mencabut kunci dari kendaraan. Setelah dicek CCTV, ternyata saat sore hari pelaku sudah datang ke gang dan hanya mengambil kunci sepeda motor. Kasus pencurian sepeda motor ini telah dilaporkan ke Satreskrim Polres Mojokerto Kota. Dari Kota Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Wiki Adrian bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.